Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Monika dengan NIM 2002920. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan media pembelajaran matematika berbasis IT, di mana software yang digunakan yaitu Articulate Storyline. Untuk tampilan pertamanya dapat kita lihat di sini. Siswa dapat mengisi identitas dirinya, yaitu nama. Setelah itu kelas. Untuk bagian ini, jika siswa tidak mengisi nama dan kelasnya, maka tidak akan bisa lanjut kepada slide berikutnya. Setelah mengisi nama dan kelas, klik mulai. Di bagian sini, hai Monika, bagaimana keadaanmu saat ini? Sudah siap untuk mengikuti pembelajaran? Mari kita berdoa dulu sebelum melanjutkan kegiatan pembelajaran. Next. Pada media ini, materi yang akan dibahas yaitu jarak titik ke garis pada bangun ruang. Untuk bagian ini, siswa diminta untuk mengklik petunjuk agar lebih mudah memahami media pembelajaran tersebut. Untuk slide petunjuk ini terdapat tombol-tombol yang dapat diklik selama menggunakan media Articulate Storyline ini. Pada bagian menu, di sini ada 4 menu, yaitu materi, Pitagoras, contoh, dan kuis. Untuk materi, klik pada tulisan materi, akan muncul slide selamat datang. Kita akan memasuki bagian materi, jarak titik ke garis pada bangun ruang. Baiklah, selanjutnya di sini ada jarak titik ke garis. Apa sih yang dimaksud dengan jarak titik ke garis itu? Sini siswa diminta untuk berpikir tentang jarak titik ke garis. Selanjutnya, misalnya terdapat titik X dan garis AB. Ada banyak kemungkinan ruas garis yang dapat menghubungkan titik X ke garis AB. Di sini diberikan semua kemungkinan tersebut. Dari semua ruas garis tersebut, manakah yang merupakan jarak titik X ke garis AB? Di bagian ini, siswa diminta untuk menjawab 2 pertanyaan sebelum dapat menyimpulkan mana garis yang merupakan jarak titik X ke garis AB. Yang pertama itu ruas garis terpendek yang menghubungkan titik X ke garis AB. Di sini siswa dapat menginput jawaban ruas garis yang tegak lurus dengan garis AB. Setelah itu, jika siswa tidak mengisi pada bagian rumpang ini, maka tidak akan bisa lanjut untuk slide berikutnya. Sini, setelah menjawab 2 pertanyaan tadi, maka kita mendapatkan bahwa ruas garis yang jawab siswa tadi, yaitu N, adalah jarak titik X ke garis AB. Ayo menyimpulkan. Di sini diberi tempat untuk siswa dapat menyimpulkan dengan bahasanya sendiri mengenai jarak titik ke garis. Misalnya jawabannya itu adalah jarak titik ke garis merupakan ruas garis terpendek yang menghubungkan titik ke garis tersebut. Setelah itu, next. Selanjutnya, bagaimana pula dengan jarak titik ke garis dalam sebuah bangun ruang? Tadi kan siswa sudah menentukan kesimpulan mengenai jarak titik ke garis. Di sini siswa diarahkan untuk bagaimana jarak titik ke garis pada bangun ruang. Perhatikan kubus di bawah. Di sini siswa diberikan sebuah kubus. Dari kubus tadi ada tabel yang harus dilengkapi oleh siswa. Di sini titik A ke garis BD. Ruas garis yang mewakili maksudnya itu adalah jarak dari titik A ke garis BD. Di sini kita dapat tulis A ke BD, berarti jawabannya itu AP. Untuk A ke BC berarti AB. Selanjutnya ini semua harus dilengkapi. Ya, harus diisi semua baru bisa lanjut ke slide berikutnya.
Di sini juga disediakan jawaban dari tabel tadi. Jika guru harus memperhatikan siswa dalam menjawab tabel tersebut, dan lebih baiknya guru menyuruh siswa untuk menyalin tabel ini beserta gambar. Setelah itu kita masuk kepada menu Pitagoras. Untuk tampilan awalnya, selamat datang, kita akan masuki bagian Pitagoras. Catat pada buku catatan apa saja yang menurut Ananda penting. Nah, di sini siswa diminta untuk mengingat kembali. Masih ingatkah kamu dengan teorema Pitagoras? Untuk bunyi teorema Pitagoras, pada segitiga siku-siku berlaku kuadrat sisi miring atau hipotenusa sama dengan jumlah dari kuadrat sisi-sisi lainnya. Selanjutnya, siswa diberikan sebuah gambar segitiga siku-siku di mana siku-siku di B. Di sini berdasarkan teorema Pitagoras maka berlaku B kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah C kuadrat. Di sini ada juga tempat atau rumus yang dapat diturunkan dari rumus yang di atas ini, dan siswa diminta untuk melengkapinya. Selanjutnya di sini diberikan salah satu contoh penerapan teorema Pitagoras. Contoh sederhananya yaitu diberikan segitiga siku-siku ABC, maka tentukan panjang AC. Di sini menggunakan teorema Pitagoras tadi dapat dilihat bahwa AC kuadrat sama dengan BC kuadrat ditambah AB kuadrat. Ini untuk penyelesaiannya maka dapatlah 17 cm. Setelah itu masuk kepada menu contoh. Untuk bagian awalnya, selamat datang, kita akan masuki bagian contoh, pahami setiap contoh yang diberikan. Pada bagian contoh ini terdapat 3 contoh yang diberikan. Untuk contoh 1, untuk semua contohnya, jika siswa menjawab benar, maka akan lanjut ke contoh 2 atau contoh selanjutnya. Jika siswa menjawab salah, maka akan ada pembahasan yang dapat dilihat oleh siswa. Untuk yang pertama ini, jarak B ke garis EF. Jadi jawabannya itu BF. Jawaban benar, jika diklik continue maka akan lanjut ke contoh 2. Contoh 2 ini misalnya kita jawab 6 akar 2. Jika di sini jawabanmu belum tepat, klik continue untuk melihat pembahasan. Ketika jawaban kita salah, maka continue akan lanjut ke pembahasan soal. Contoh 3, jawabannya belum tepat, maka juga ada pembahasannya. Yang terakhir yaitu pada menu kuis. Pada bagian kuis ini, untuk tampilan pertamanya, klik next. Di bagian kuis ini terdapat 5 soal yang diberikan. Di sini diberikan waktunya 15 menit. Jika siswa melebihi waktu, maka kuis ini tidak dapat diakses lagi. Ini jawabannya misalnya. Baiklah, untuk bagian kuis itu, setelah siswa menjawab semua pertanyaan pada kuis, maka akan ada hasilnya. Di sini untuk skornya 20%. Di sini karena skornya tidak sampai 80%, maka tidak lulus.
Di sini siswa dapat melihat atau review kuis. Di sini siswa dapat melihat mana saja jawaban yang benar dan jawaban yang salah. Pada bagian review ini akan terlihat untuk jawaban yang diisi oleh siswa dan jawaban yang benar. Setelah itu, setelah menyelesaikan semua kegiatan pada media ini, siswa dapat mengklik tombol ini untuk menutup media. Baiklah, untuk media kedua yaitu LKPD atau ELKPD menggunakan GeoGebra. Ini untuk materi yang akan dibahas yaitu jarak 2 titik pada bangun ruang. Ada tujuan pembelajaran. Terdapat petunjuk pembelajaran yang satu berdoa sebelum mulai pekerjaan, membaca petunjuk setiap kegiatan pembelajaran dengan benar, mengerjakan setiap kegiatan yang ada dengan sebaik mungkin. Setelah itu ada kompetensi dasar, indikator pencapaian pembelajaran, tujuan pembelajaran. Di sini tujuan pembelajarannya itu setelah mempelajari media ini, peserta didik diharapkan 1. Mampu menjelaskan pengertian jarak 2 titik pada bangun ruang. 2. Mampu menghitung jarak 2 titik pada bangun ruang. Pada bagian ayo mengamati diberikan suatu ilustrasi, di mana ilustrasi ini merupakan denah kebun binatang. Di sini Septi sedang melihat singa. Setelah itu Septi ingin melihat jerapah. Ayah bantu Septi untuk menentukan rute mana saja yang dapat dilewati dari kandang singa agar sampai ke kandang jerapah. Di sini kan banyak rute yang dapat ditempuh seperti ke singa, burung hantu, jerapah, atau singa, kuda, jerapah, singa, ular, merah, jerapah. Di sini siswa dapat menulis semua rute yang mungkin tersebut pada kolom yang telah disediakan. Untuk tes keduanya yaitu tulis rute terpendek yang dilewati Septi beserta panjang rutenya. Di sini kan telah diberikan panjang setiap rutenya. Siswa nanti dapat menghitung panjang rutenya lalu tulis di sini rute terpendek beserta panjangnya. Ketahuilah di sini diberi penekanan. Jadi dari ilustrasi di atas, rute terpendek yang dilalui Septi merupakan jarak kandang singa ke kandang jerapah. Dari jawaban kedua jawaban siswa ini nanti akan ada merupakan jarak atau dapat disimpulkan nanti rute terpendek yang dilalui Septi tersebut merupakan jarak dari kandang singa ke kandang jerapah. Setelah itu diberikan gambar 2 lingkaran, ada titik beserta ruas garis yang menghubungkan kedua titik pada 2 lingkaran tersebut. 2 lingkaran di atas masing-masing memiliki titik dan ruas garis yang menghubungkannya. Manakah ruas garis yang merupakan jarak kedua lingkaran tersebut? Untuk jawaban pertanyaan di atas, perlu kalian ketahui bahwa dalam geometri jarak antara 2 bangunan, yakni ruas garis terpendek yang menghubungkan 2 titik pada kedua bangunan tersebut. Ruas garis mana yang merupakan jarak kedua lingkaran? Dari gambar nanti siswa dapat melihat garis mana yang terpendek. Dari sini kita dapat garis CD yang merupakan garis terpendek. Jadi siswa juga dapat mengecek jawabannya. Benar-benar. Dari sini kita masuk pada ayo menyimpulkan. Apa itu jarak? Di sini dari kegiatan mengamati di atas, kesimpulan apa yang dapat diambil mengenai jarak titik ke titik. Di sini siswa dapat menuliskan apa yang dapat disimpulkan dari kegiatan mengamati di atas. Di sini juga ada, jadi pengertian jarak titik ke titik pada bangun ruang adalah ayo mengingat. Di sini untuk mencapai tujuan pembelajaran kedua yaitu menentukan jarak titik ke titik, maka diberikan suatu materi yaitu Pitagoras yang dapat nanti digunakan untuk mencari jarak titik ke titik tersebut. Di sini diberikan segitiga ABC, siku-siku di A
Berdasarkan segitiga ABC di atas, siku-siku di A, maka rumus Pitagoras yang sesuai adalah, siswa diminta memilih rumus Pitagoras yang sesuai. AB sama dengan BC dikurang AC. Ya, bisa cek. Oke. Oke, jawabannya benar. Di bagian ini juga diberikan latihan. Di sini diberikan gambar kubus. Ada beberapa pertanyaan yang mengenai gambar kubus tersebut. Dan juga ada limas. Di sini limasnya diketahui limas A, B, C, D, E memiliki alas berbentuk persegi dengan panjang rusuk 4 cm. Jika jarak titik puncak limas ke titik P adalah 4 cm, maka jarak D ke titik E adalah. Di sini ada beberapa pilihan jawaban. Untuk latihannya ini menggunakan multiple choice. Selanjutnya yaitu bagian penutup. Setelah menyelesaikan semua kegiatan di atas, maka berakhirlah pembelajaran kita pada hari ini. Kita akhiri dengan bersyukur. Baiklah, itulah tampilan dua media yang saya buat, yaitu articulate storyline dengan GeoGebra. Baik salah, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.